Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaris Raditya Tama, NIM 195250504, akan menyampaikan presentasi tentang laporan KP saya, yaitu penggunaan Balancer untuk uji coba shaft propeller di PT Shafta Verti. Bisa dilihat di sini adalah gambar shaft propeller yang ketika itu saya gunakan di PT tersebut. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian presentasinya. Nah, jadi untuk urutan presentasi sendiri, ini akan meliputi sebuah pendahuluan, lalu ada profil perusahaan, kegiatan produksi, tugas khusus, dan diakhiri dengan penutup. Oke, jadi untuk pendahuluan kita ada memulai untuk latar belakang. Jadi latar belakang dari KP ini adalah sebuah kegiatan akademik yang dengan tujuannya wajib untuk menempa ilmu yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan. Nah, jadi kalau di kampus kita itu kurang lebih akan diadakan selama 1 bulan. Ada pilihannya 1 bulan dan juga yang pilihan 3 bulan untuk bekerja di sebuah PT. Lalu dalam pelaksanaannya direncanakan kami ini 1 bulan di PT Serta Verti yang beralamat di Jalan Gede Bage Selatan, Cisaran Tren Kidul, Kota Bandung. Lalu tujuan dari KP ini diharapkan kami semua sebagai mahasiswa bisa untuk menjadi bekal dunia kerja, khususnya pada bidang yang saya dapatkan, yaitu pengoperasian serta maintenance. Lalu manfaatnya adalah kita itu bisa menjadi sebuah persiapan diri dan juga bekal ketika menghadapi lingkungan kerja dan juga mengetahui secara langsung penggunaan dan peranan teknologi di tempat kerja praktik dan juga menggunakan hasil atau data-data kerja praktik untuk dikembangkan menjadi sebuah tugas ke depannya dan menjadi juga bahan untuk komparasi terhadap ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan di perkuliahan atau secara teori. Lalu kita masuk ke profil perusahaan. Yang pertama, profil perusahaan ini Shafta Verti yang kami pelajari itu merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur dan engineering yang berdiri pada tahun 2011. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki support dari pekerja yang memiliki pengalaman terbaik dari segi background mechanical engineering. Dan juga PT Shafta Verti ini menerima pesanan dari segala jenis bidang yang ada. Salah satunya adalah dari PLN berupa mesin roll kabel yang bisa dilihat fotonya di sini adalah merupakan bikinan Shafta Verti sendiri yang menggunakan jantung Isuzu diesel. Ini bisa kita lihat di sini eh, sebagai daya utamanya. Lalu untuk visi dan misi perusahaan, berikut adalah logo dari Shafta Verti ini. Ada tulisannya When Trust is Defined by Quality. Jadi visi misi dari Shafta Verti ini ada yang pertama ada integritas untuk mengambil indikator kinerja utama yang mulus. Lalu ada automation, yaitu peredaman nanoteknologi menutup lingkaran yang berfokus pada garis dalam. Yang kedua ada tradition, yaitu tanggap dalam visualisasi yang diarahkan pada pelanggan. Yang keempat ada safety, yaitu maksimalkan sumber daya setelah arahan. Dan juga deadlines, yang dioptimalkan tanpa adanya hambatan. Lalu kita masuk ke kegiatan produksi. Nah, dalam kegiatan produksi ini ada beberapa hal yang wajib dilakukan, yaitu hadir di lokasi pukul 8 pagi, lalu presensi ke pihak HRD di lantai 3 gedung. Jadi kalau dalam proses produksi itu ada di lantai pertama dan di lantai kedua itu ada kantor dan lantai ketiga itu ada pihak HRD dan timnya. Lalu melakukan briefing di kantor, lantai 2 ruang perancangan dan perencanaan di lantai 1 ruang produksi dan proses kerja berlanjut sama 8 jam dengan sistem shift. Dan ada jam istirahat atau istirahat sholat makan itu dari jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Dan juga pekerjaan maksimal dilakukan jam 10 waktu Indonesia Barat untuk shift sore dan juga lembur. Karena pekerjaan dari Saftaverti ini dilakukan sesuai klien, maka tidak ada pesanan, maka perusahaan akan melakukan pekerjaan lain seperti maintenance mesin. Dan setiap selesai maka akan membersihkan mesin untuk bekas kerjanya. Di sini bisa kita lihat sebagai jadwalnya untuk shift customer itu dan juga job-job apa saja yang dilakukan di sini. Lalu habis itu kita masuk ke tugas khusus. Oke, jadi tugas khusus ini yang saya dapatkan bisa dilihat fotonya dari sini, yaitu ini adalah shaft propellernya dan juga ini adalah alatnya dan ini ketika proses packing dilakukan. Oke, jadi saya akan mulai dari latar belakangan dari tugas khusus ini ya.
Jadi latar belakang saya menggunakan tugas khusus ini karena balancing ini di sini kebetulan mendapatkan sebuah pesanan untuk shaft propeller dari truk. Nah, lalu saya membagi tugas bersama tim-tim saya untuk menyelesaikan masalah di sini. Dan juga saya masuk ke penentuan permasalahannya. Jadi dalam penggunaan mesin ini yang buat mengidentifikasi masalah pada as roda atau shaft propeller itu bisa diambil dari yang pertama ada setir yang bergetar pada kecepatan tinggi akibat sistem suspensi roda depan serta disebabkan longgarnya batang penyambung pada kemudi. Yang kedua, kita bisa merasakan mobil seakan berjalan miring saat digendarai yang menandakan keseimbangan mobil sudah tidak baik. Yang ketiga, mobil seolah-olah berbelok, padahal mobil sedang melaju lurus ke depan atau ke arah tertentu, namun mobil berbelok sendiri ke arah lain. Yang keempat, saat mengendalikan setir untuk berbelok, tapi tidak mau kembali berputar pada posisi semula. Lalu kita masuk ke akar masalah. Di akar masalah ini, saya menggunakan analisa fishbone yang sudah saya paparkan di laporan saya, yaitu yang pertama ada metodenya yang salah itu adalah masih menggunakan manual. Dapat dilihat di foto ini bahwa di sini tidak ada otomasi sama sekali ya, sehingga metode yang digunakan ini sudah sangat-sangat jadul kalau kita gambarkan. Lalu habis itu ada alat tools. Nah, alat yang tools itu ya sama seperti metode tadi, karena metodenya tadi masih manual, itu disebabkan oleh alatnya juga sudah lama. Bisa kita lihat juga di sini alatnya adalah alat yang sangat lama begitu, sehingga prosesnya lama dan juga tenaganya butuh ekstra. Lalu setelah itu ada manusia. Di sini bisa kita lihat di Sabta Verti ini yang sudah saya paparkan tadi, shift-nya itu sangat sedikit. Sehingga dalam satu mesin itu paling yang memegang hanya satu orang saja. Sehingga eh, bisa dirasa juga kurang efektif dalam hasilnya. Lalu yang terakhir ada kondisi lapangan environment. Ini juga bisa dilihat dari foto bahwa tempatnya ini kurang proper juga. Kita bisa melihat ini konturnya kurang rata dan juga tempatnya kurang bersih sehingga hasilnya pun akan kurang maksimal. Lalu di rumusan masalah berdasarkan masalah yang sudah saya paparkan tadi itu bisa kita diidentifikasi bahwa kita butuh ada pengembangan yang dianalisis yang saya kembangkan pada faktor metode dan juga tools. Nah, pengembangan yang dimaksudkan itu meliputi proses penyeimbangan yang sudah diatur untuk dapat melanjutkan proses berikutnya dengan waktu yang efisien dan efektif. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan dan pengembangan alternatif penyelesaian masalah. Nah, dalam alternatif penyelesaian masalah ini ada dua alternatif. Yang pertama, pengadaan tempat di pabrik sebagai space untuk menaruh alat penyeimbang, sehingga tidak perlu dilakukan kalibrasi terus-menerus. Soal bisa kita lihat di sini bahwa ini tuh sehabis digunakan harus dikembalikan lagi. Dan itu tuh membutuhkan kalibrasi yang lama, khususnya untuk mensejajarkan kedua alat ini. Dan juga bagaimana kita menaruhnya ini, lalu juga kita paku di bawah. Itu harus dilakukan tiap hari terus-menerus. Soalnya ini kan juga buat jalan gitu. Nah, yang kedua juga alternatifnya adalah penyempurnaan dalam proses sebelumnya di pembubutan. Yang bisa kita lihat di sini di gambar sebelumnya adalah ini shaft propeller yang sedang dibubut yang sebelum akan di balancing. Nah, bisa kita sempurnakan di sini prosesnya agar di sini sudah maksimal sehingga tidak terkendala pada saat kita melakukan balancing. Nah, lalu yang saya ambil adalah bagaimana kita penyempurnaannya di mesin bubut dan juga mengedukasi mereka agar melakukan kalibrasi dengan baik gitu. Soalnya juga tidak tidak berfungsi juga kalau misalnya kalibrasinya kurang sempurna tapi sudah dilakukan pengerjaan kan juga tidak berfungsi juga, hasil karyanya buat apa juga. Oke, juga lalu refleksi yang saya dapatkan adalah saya juga mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara menggunakan mesin balancing dan juga bagaimana lingkungan kerja di proses machining ini, bagaimana cara packing. Ini ada fotonya juga di sini. Saya bersama tim-tim saya yang lain, teman-teman, rekan-rekan membantu proses packing. Bagaimana dikirimkan juga kepada klien itu menjadi sebuah refleksi sendiri bagi saya dan juga rekan-rekan di PT Safta Verti ini. Lalu
Kesimpulannya yang saya dapatkan adalah yang pertama, kalibrasi itu sangat penting dalam sebuah proses produksi permesinan agar tidak mengalami kendala dalam perhitungan. Yang kedua, sebuah revisi pada pengerjaan itu pasti terjadi. Bagaimana kita meminimalisir hal tersebut dengan cara mempelajari cara penggunaan mesinnya. Yang ketiga, pentingnya maintenance agar alat yang digunakan selalu dalam produksi terbaik dan maksimalkan proses dari hasil produksi. Yang keempat adalah pentingnya pengetahuan akan keselamatan kerja agar para pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Seperti yang dilihat ini bahwa keselamatan kerja tuh kurang ya, kayak menggunakan kacamata tidak, menggunakan helm tidak. Dan yang terakhir adalah sebuah quality control itu sangat penting demi menjaga produk hasil produksi itu tetap dalam kondisi terbaik sampai dengan tangan konsumen. Seperti yang bisa kita lihat di foto sebelumnya itu bagaimana menggunakan packing yang proper dan juga soft rubber ini dibalut dengan plastik yang tebal berlapis-lapis agar tidak lecet dan juga tidak rusak dalam proses pengirimannya. Lalu saran yang bisa saya berikan adalah di Sabta Verde ini mungkin bisa menambah bagaimana keselamatan kerjanya, karena yang paling kurang di sini adalah keselamatan kerja di lain semua hal. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.